tahap keempat sekarang kita memasuki tahap jiwa ya, soul age. Namanya adalah mature soul, tahap usia jiwa keempat. Mature soul itu jumlahnya 34% dari populasi dunia. Jadi motto mereka itu do it but not here. Jadi boleh kamu lakukan apapun yang kamu mau lakukan, tapi jangan di sekitar aku atau jangan kepadaku. Ya, nanti akan lebih jelas kalau kita sudah bahas di sini. Jadi di sini adalah tahap pertama di mana jiwa pertama kali merasakan adanya yang kurang ya, something missing. Ya, jadi kesuksesan, segala jenis pencapaian, keberhasilan, status, tahta yang dicapai pada masa yang soul age ya, usia jiwa yang soul, itu nggak lagi memberikan mereka fulfillment atau rasa kebahagiaan, rasa peacefulness, dan mereka tidak lagi menganggapnya sebagai reward yang bisa memberikan mereka rasa kepuasan dalam jangka panjang ya. Jadi walaupun jiwa itu berinkarnasi menjadi jenis manusia yang lain ya, bisa menjadi dalam ras tertentu, gender lain, tapi memori jiwanya itu tetap terekam di dalam jiwa tersebut ya. Jadi di tahap ini jiwa mengingat dulunya pernah sukses, tapi kok di tahap akhir ini mulai merasa adanya self awareness ya, adanya yang missing. Ya, jadi oleh karena itu di tahap ini, tahap mature soul, jiwa mulai berganti arah. Jadi tadinya itu dia selalu lihat keluar, hal-hal eksternal, lalu mulai berganti arah mencoba melihat ke dalam, ya, look inward, hal-hal yang intrinsik. Ya, jadi mereka mulai mencari hal-hal seperti psikologis, juga spiritual ya. Psikologis itu kan sangat self-reflective ya, menggali masa lalu, menggali childhood trauma, lalu mencari alasan mengapa bisa depresi, merasakan anxiety ya. Terus kalau spiritual itu mereka mulai mencoba untuk percaya di mana adanya sumber lain kehidupan ya. Jadi kalau di tahap yang soul level 7 itu jiwa sudah mulai berpikir mungkin ada aja sih hal di luar hal-hal duniawi, tapi mereka di yang soul level terakhir ya, kan ada 7 level tuh. Di level 7 itu mereka masih berpendapat enggak, kayaknya sumber kehidupan satu-satunya adalah cuma di dunia ini, nggak ada yang namanya life after death ya. Mereka nggak percaya sama adanya kehidupan setelah kematian. Jadi pas mereka masuk ke sini, berevolusi menjadi mature soul, mereka mulai merasakan, oh aku kayaknya mulai percaya ada nih. Jadi oleh karena itu mereka mulai tertarik sama hal-hal spiritual ya, karena mereka kan mulai berganti arah ya, dan mulai mempercayai rasa kekurangan ini, rasa something missing ini datangnya dari mana. Bisa aja ada something bigger than hal-hal duniawi ya, seperti itu. Oke, jadi mature soul ini adalah sebenarnya tahap yang paling susah ya, the most difficult, the most challenging. Itu kenapa? Ada alasannya. Jadi kalau jiwa itu kan berinkarnasi dari tahap infant soul, lalu ke baby, lalu ke young, lalu ke mature. Itu kalau ditotalin ya jumlahnya ada 105, kurang lebih ya, kita maksimum itu mencapai 105 inkarnasi, karena masing-masing itu sekitar 35 inkarnasi masing-masing tahap ya. Jadi 35 dikali 3 itu 105 ya. Nah, kalau kita udah berinkarnasi, jiwa udah berinkarnasi segitu banyaknya, segitu lamanya, pasti kan akan create karma ya di dunia ini. Mereka akan membentuk, menghasilkan karma secara langsung atau nggak langsung. Jadi mereka itu harus suatu saat mereka harus membayar hutang-hutang karmanya. Kalau bisa sebelum mereka masuk ke tahap old soul. Ya, karena old soul ini kan nanti dijelaskan purpose-nya itu, goalnya untuk pelepasan dari alam fisikal sebelum mereka cycle off kembali nanti ke alam spiritual. Jadi
mature soul ini difokuskan untuk membayar karma ya. Jadi gimana nggak susah, udah harus banyak karma yang menumpuk ya, terakumulasi, lalu mulai melihat ke dalam ya. Jadi kalau lihat ke dalam itu kan rasanya nggak enak ya, enak kan lihat keluar. Kalau lihat keluar terus distraksinya di luar, healing nanti bisa udah selesai healing nanti udah cepet bisa produktif lagi. Karena kalau misalkan mature soul ini ya, misalkan pergi healing nih, tapi dia tuh ada kepengaruh sama hal-hal internal. Jadi kalau lagi pergi healing, of course eksternalnya kan kumpul sama teman-teman, terus udah gitu makan makanan yang enak, pemandangan indah ya, tapi dia kepikiran sama internal turmoil gitu, something inside him. Bisa keinget masa lalunya, misalkan childhood trauma, atau entah kok anxiety-nya kerasa banget gitu ya. Jadi sebenarnya bukan yang mereka mau lihat ke dalam ya, tapi itu sudah kayak otomatis tubuhnya tuh lebih bisa merasakan emotion gitu kalau dibandingkan dengan young soul. Karena kenapa fokusnya mature soul itu adalah relationship ya. Relationship itu hubungan dengan siapa aja, bukan dengan pasangan aja, tapi dengan keluarga, dengan teman. Jadi seperti layaknya seseorang yang sudah, kalau baby soul itu kan kayak balita, young soul itu kan kayak yang adult ya. Jadi yang adult itu kan fokusnya independence, nyari kerja, sukses. Nah biasanya kalau udah sukses kayak tahap manusia biasa ngapain? Mereka mau settle kan? Mau settle, nyari relationship yang cocok gitu untuk settle. Jadi mature soul itu more mature adult ya, kalau diumpamakan di tahap manusia itu seperti layaknya midlife gitu ya. Jadi mungkin seperti midlife crisis ya, galau-galaunya itu. Oke, jadi karena sangat challenging ya, itu biasanya orang-orang banyak yang terjebak ke dalam substance abuse ya, which is very unfortunate. Ya, itu biasanya disebabkan again karena childhood traumanya yang belum kelar. Jadi mereka mencoba untuk mematikan rasa ya, atau mencari numbness dengan alkohol atau drugs ya. Lalu dengan internal turmoilnya, itu internal struggle-nya yang di dalam itu kacau gitu ya, anxiety, depression, itu bakal mereka sangat merasa intens ya, dan juga sangat dramatis. Jadi kalau mereka itu kesehariannya itu kadang-kadang kalau lagi kerja itu ya, kalau yang soul kan bisa sangat fokus tuh sama pencapaiannya ya, karena dia selalu mikirnya, lihatnya fokusnya ke depan, ke hal-hal eksternal gitu ya. Kalau mature soul itu sering keganggu ya, jadi maksudnya ini salah satu alasan kenapa mature soul itu nggak gitu bisa tahan di dunia korporat ya. Sebenarnya tergantung juga, kalau mereka memiliki passion yang kuat, mereka bisa, tapi gangguannya lebih banyak gitu ya, dibandingkan yang soul itu lebih cepat meraih sukses, lebih jarang ada gangguannya gitu. Nah, kita masuk ke sini soulmate ya. Oke, on the bright side, mature soul itu punya soulmate biasanya, karena soulmate itu masuk sebenarnya udah ada di yang soul level 6 atau 7, cuman mereka itu kurang percaya sama namanya soulmate ya, karena mereka kan nggak gitu percaya hal-hal spiritual. Tapi kalau udah masuk ke sini itu mereka mulai percaya, dan soulmate itu pasti ada, dan hubungannya lama-lama tuh makin erat. Jadi mature soul itu kan ada 7 level ya. Nah di sekitar level 4 itu mereka udah lebih erat sama soulmate-nya. Ya, dan disinilah alasannya kenapa ada orang-orang bucin ya, soalnya mereka itu percaya sama true love karena memang ketemu sama soulmate-nya. Terus jadi bukan orang bucin aja ya, orang galau juga di sini karena masa lalunya, lalu masalah-masalah internalnya. Nah sebenarnya instead of menyalurkan kepahitan hidupnya atau kesedihannya dengan cara substance abuse ini, dengan alkohol, drugs, dan hal-hal seperti itu, sebenarnya bisa disalurkan lewat kreativitas ya. Karena begini, kalau misalkan mature soul ya, mature soul itu kan sudah reinkarnasi secara lumayan intensif atau banyak ya. Jadi sekitar 105 kehidupan. Nah, dengan 105 kehidupan, otomatis kan orang lebih
jiwa ya, bukan orang jiwa, lebih banyak pengalaman dalam tubuh fisik ya, dalam menjadi manusia. Dia pernah menjadi manusia yang memiliki tubuh kuat, lemah, atau misalkan kayak perempuan, laki-laki. Jadi pengalaman sensualitasnya tuh lebih banyak. Sensualitas tuh apa sih? Sensualitas itu adalah cara kita mengekspresikan atau menikmati hal-hal duniawi gitu ya, biasanya lewat sensory input. Ya jadi contohnya begini, kalau misalkan chef fine dining gitu ya, atau chef omakase itu biasanya mature soul. Teman-teman tahu omakase kan yang lagi populer di Jakarta atau di Indonesia, yang biasanya tuh ada sushi mahal gitu, atau yang makanan yang cantik-cantik ditatanya, tuh rasanya tuh biasanya mereka sangat memperhatikan the freshness of ingredient ya, seberapa segar, lalu kalau ikan juga cara dipotongnya sama chefnya itu potongan tertentu nanti rasanya bakal agak beda gitu ya. Nah, sensualitas dalam fine dining itu adalah bentuk sensory input dalam nuansa rasa. Ya, jadi ini kelebihan mature soul. Mereka itu bisa bekerja di profesi yang mereka bisa manfaatkan sensualitasnya gitu ya. Biasanya dalam profesi artistik atau seni. Ya, jadi fine dining itu kan semacam seni ya. Kalau misalnya younger soul age itu nggak gitu bisa bedain ya, kayak berbagai macam nuansa rasa. Sebenarnya yang soul level 6 itu sudah mulai, karena di sana mereka sudah banyak traveling, banyak mencoba makanan-makanan dari negara lain, sensualitasnya udah mulai meningkat, tapi tidak sampai tahap mature soul itu lebih meningkat lagi. Ya, karena mereka udah lebih expose ke berbagai macam hal. Nah, lalu sensitivitas juga otomatis meningkat. Kenapa? Karena empatinya meningkat. Kan udah hidup another like 35 years ya. Jadi 35 dikali 3 nih masing-masing soul age, jumlahnya 105 kehidupan. Jadi perspektifnya semakin luas. Jadi kalau dibandingkan baby soul itu mungkin pernah hidup sebagai infant soul sebanyak 30 masa kehidupan, jadi perspektifnya kan 30 aja. Kalau mature soul itu sudah sekitar 105 perspektif, jadi kayak udah 3 kali lipatnya, menjadi berbagai macam orang gitu ya, pernah menjadi young soul yang sukses, pernah menjadi baby soul juga gitu kan. Lalu juga nanti kalau sudah ke tahap level 2, level 3, nambah lagi inkarnasinya. Lalu otomatis kan perspektifnya kan meluas. Nah, dengan meluasnya perspektif ini, otomatis mereka empatinya kan meluas. Pernah mencoba untuk hidup, mengalami berbagai macam masalah dalam hidup, mengalami berbagai macam adventure, pengalaman. Jadi makin tahu cara untuk menempatkan dirinya di posisi orang lain. In other words adalah empathy kan. Nah, karena empathy ini menaik, otomatis sensitivitas juga menaik karena makin mengerti apa yang dirasakan oleh orang lain. Ya, ini juga menjadikan sebuah benefit bagi mature soul. Tepatnya, tenggorokanku, tepatnya ketika mereka bekerja dalam bidang kreatif ya. Contohnya sebagai aktor, aktris gitu. Mereka itu karena sensitivitasnya karena perspektifnya meluas ya, mereka bisa menempatkan perasaannya kepada peran yang sedang dimainkan gitu ya, kalau di dunia perfilman ya. Jadi ini adalah benefit juga di bidang artistik. Nah, ini kan kedua ini, sensualitas dan sensitivitas itu kayak bisa dibilang semacam bumbu-bumbunya kreativitas. Jadi itulah alasan mengapa mature soul itu punya benefit untuk menjadi kreatif ya. Dan sekarang itu bagus banget, terutama juga di Indonesia mulai banyak content creator ya. Jadi apalagi setelah tahun 1987 itu kan kata kayak Kemala, seorang channel itu dia bilang kalau mature soul itu lahir lebih banyak setelah tahun 1987 ya, di era-era millennials dan selanjutnya gitu ya. Gen X juga lebih banyak lagi harusnya. Itu benefit buat kita, nggak harus kerja di bidang korporat terus-terusan.
Nah, satu lagi itu, ini adalah ciri-ciri dan juga value dari mature soul, authenticity, otentisitasnya. Jadi mereka pengen menjadi authentic, original, genuine, ya. Mereka pengen jadi diri sendiri. Nah, authenticity ini contohnya seperti sincerity ya, ketulusan. Ya, kalau jadi diri sendiri kan kita nggak memaksakan diri kita jadi orang lain, otomatis kita akan lebih lebih tulus gitu ya dalam melakukan sesuatu karena kan jadi diri sendiri. Nah, salah satunya itu bentuk authenticity atau expression dari authenticity adalah memiliki passion ya, bekerja dengan passion. Passion itu kan sesuatu yang benar-benar kita punya genuine interest gitu ya, kita suka hal tersebut, kita genuinely suka sama hal tersebut, itu kan dinamakan passion. Nah, mature soul ini sangat suka menjalankan passionnya. Jadi kalau misalnya disuruh pilih ya, mau kerja yang sesuai passion atau kerja yang berduit banyak tapi pekerjaan yang kamu gak suka, dia akan pasti kemungkinan besar kebanyakan mature soul itu akan memilih kerjaan yang dapat mereka lampiaskan atau terapkan passion mereka gitu ya. Dan dengan menerapkan passion itu kan sesuatu yang mereka genuinely suka kan, dan mereka akan melakukan kerjaannya atau perannya, karyanya dengan ketulusan. Nah, segala sesuatu yang dikerjakan dengan ketulusan dan genuine interest itu pasti hasilnya lebih baik dong daripada sesuatu yang dikerjakan mungkin motifnya itu uang gitu ya. Nomor satu adalah uang. Kalau motifnya nomor satu itu adalah sesuatu yang genuine seperti passion, dia melakukannya dengan tulus, itu biasanya hasilnya itu lebih kelihatan, lebih bagus gitu. Jadi contohnya kalau Michael Teachings bilang, aktris Hollywood ya namanya Kate Winslet, kalau teman-teman pernah nonton Titanic yang jadi Rose, nah dia itu di channel sebagai seorang mature soul. Ya, jadi aktingnya itu kelihatan beda. Ya, juga film seperti Avatar ya di channel juga sama Michael ya, entitas Michael. Avatar itu film yang orang-orang bilang sangat deep, meaningful gitu ya. Orang kalau nonton itu bisa kebawa gitu, carried away. Dan bukan merupakan film yang superficial gitu ya. Jadi itu pasti kelihatan. Jadi sebenarnya mature soul itu nggak mengejar kekayaan ya. Mereka of course akan cari duit untuk hidup. Tapi kalau misalkan mereka sampai kaya banget itu alasannya karena passionnya. Ya, jadi menghasilkan karya yang hebat, lalu mereka nggak sengaja kaya gitu. Ya, jadi ini katanya tuh bisa lebih kaya dari Yang Soul ya. Tapi tetap Yang Soul itu biasanya rata-rata lebih sukses lah ya, karena mereka kan lebih goal oriented, nggak ada gangguan-gangguan seperti galau dan sebagainya ya. Tapi kalau mature soul itu dianugerahi bakat dan mereka menjalankan passionnya, kalau menurut Michael Teachings itu sebenarnya bisa lebih sukses daripada Yang Soul. Tapi di bidang art terutama ya. Kecuali kalau mereka mungkin punya passion di bidang kedokteran atau lawyer, bisa juga. Tapi biasanya bidang interest mereka dan passionnya mereka itu lebih relate ya ke bidang-bidang seni gitu, dimana seperti expression of passion ya, ekspresi passionnya, sincerity ya, itu lebih emotional base ya daripada intellectual base ya. Maksudnya sesuatu yang biasanya diekspresikan dengan emosi yang intens. Oke, sekarang aku udah tambahin di sini di slide-nya. Jadi kalau kita mau tahu hubungan dengan keluarga ya, kalau misalkan teman-teman adalah seorang mature soul, itu biasanya orang tua teman-teman itu bukan mature soul. Ya bisa aja mature soul juga, tapi yang satunya lagi itu kalau nggak baby soul biasanya young soul. Ya, atau mungkin teman-teman dapat orang tuanya yang satu adalah old soul, satunya lagi itu biasanya baby soul atau young soul. Ya, kenapa begitu? Karena kita itu diinkarnasi di dunia itu tujuannya itu adalah belajar.
ya belajar life lesson. Jadi itu akan lebih challenging kalau misalkan kita adalah seorang mature soul atau seorang old soul, orang tua kita itu adalah the younger soul. Ya lebih challenging karena di sini itu tujuannya juga untuk kita supaya lebih tahu apa value kita atau apa yang kita anggap penting. Ya, jadi contohnya kalau misalnya orang tua kita mempunyai value berbeda, apa yang mereka anggap penting berbeda, dan sebagai orang tua mereka akan coba untuk wariskan atau bahkan kadang push, memaksakan terkadang ya kehendaknya atau value-nya kepada kita. Nah, kita tuh jadi reaksi kita itu adalah jawabannya apa value kita yang sebenarnya. Ya, jadi misalkan orang tua yang so menjodohkan teman-teman dengan seseorang yang teman-teman nggak suka secara otentik ya. Mungkin dijodohin karena kaya raya misalkan. Tapi teman-teman prioritas pertamanya itu authenticity, bukan harta gitu ya. Harta penting, tapi nggak duduk di prioritas pertama aja. Dan mungkin nanti ada value clash atau konflik ya. Mungkin orang tua yang soulnya akan bilang, kok kamu susah banget dikasih tahu, kamu umur segitu belum kenal yang namanya hidup, belum tahu namanya hidup yang sebenarnya, masih terlalu buta dengan cinta atau seperti hal-hal seperti itu. Tapi kamu tetap dengerin kata hati kamu gitu, karena kamu tahu apa yang kamu value adalah authenticity, sincerity ya, ketulusan. Nah, jadi dari value clash itu biasanya makin bisa kelihatan ya, kita itu sebenarnya usia jiwa kita tuh yang mana. Nah, jadi itu alasannya kenapa biasanya mature soul atau old soul ya, this is the older soul, itu lahir di keluarga younger soul. Ya, oke, jadi kita akan pindah ke sini. Kalau orang tua mature soul itu nggak akan maksain kamu mau punya karir apa, biasanya didukung ya kalau kamu punya passion tertentu. Terus relationship kamu juga nggak terlalu diatur ya. Mereka itu lebih punya empati biasanya dari orang tua yang soul. Terus nggak ada yang namanya kayak dogma atau xenophobic atau prejudice seperti itu. Ya, jadi instead of ngomong tentang orang tua mature soul, kita akan mungkin bahas more tentang kalau kamu adalah mature soul, kamu akan pilih karir seperti apa gitu ya. Kita mulai dari atas dulu deh ya. Kalau kamu adalah seorang mature soul, nanti kalau kamu build sebuah family, itu biasanya kamu akan melepas figur otoritas kamu sebagai ibu atau bapak gitu ya, dalam berkomunikasi dengan anak-anakmu. Jadi kalau misalkan anak-anak itu sedih mau mengekspresikan emosinya, kamu akan memvalidasikannya. Jadi, oh, your emotion is valid. Apa yang kamu rasakan itu emang valid gitu ya, nyata. Juga kalau dibandingkan dengan yang so itu biasanya nggak suka kalau anaknya mengekspresikan emosinya, akan dianggap childish, ya kekanak-kanakan atau terlalu baper dan segalanya. Tapi kalau mature soul itu lebih berempati, lebih mengerti gitu. Mereka juga akan encourage, menyupport komunikasi yang terbuka, open communication dengan anak-anaknya. Jadi opini anak-anaknya dianggap equal ya, satu level. Kalau baby soul kan selalu mereka merasa mereka itu adalah otoritas figur. Mereka berpikir mereka figur otoritinya gitu. Jadi anak itu di bawah mereka gitu. Jadi mungkin anaknya kurang bebas berpendapat gitu ya. Tapi tergantung karakter dan personality masing-masing orang ya. Yang jelas mereka mature soul nggak akan encourage power play di keluarganya, karena mereka itu sangat mau hubungan yang otentik dengan anak-anaknya ya, hubungan yang cukup transparan, nggak ada kayak chess play atau nutup-nutupin segimana. Mereka pengen hubungan yang sehat gitu ya. Mereka juga encourage kayak mental health ke anak-anaknya. Terus kalau soal karir,
kalau kamu adalah mature soul, kamu akan put passion kamu on your first priority ya. Jadi duit itu ditaruh di mungkin nomor 2 gitu atau nomor 3. Passion selalu akan ada di tempat pertama. Ya, terus kalau soal relationship, kamu juga akan menempatkan authenticity atau sincerity di tangga pertama, di prioritas pertama kamu gitu. Jadi gini, aku punya teman ya, dia orang keluarganya berstatus. Jadi kalau dia ketemu sama calon yang dia akan dating atau perempuan gitu ya, dia tuh cenderung untuk hide status dia. Dia nggak mau diketahui karena dia penasaran ini cewek tuh tertarik sama aku karena statusku atau karena aku as who I really am, dan dia tuh pengen disukai dia terlepas dari diketahui statusnya apa. Kan kalau misalnya perempuan itu tahu status dia apa, kan dia jadi bingung dong, ini sukanya tuh gara-gara apa, gara-gara statusku atau karena emang suka karakterku yang berbeda, personality aku, seperti itu ya. Jadi kalau yang soul itu melihat kekayaan, status sebagai aset, jadi mereka senang-senang aja kalau misalkan memperlihatkan status mereka atau uang mereka. Mereka melihatnya sebagai ini kan aset aku gitu loh. Aku bangga mempunyai aset tersebut dan aku mau kasih lihat ke orang-orang. Dan kalau misalkan aku dapat cewek banyak, artinya memang aset aku mempan gitu. Tapi kalau mature soul beda. Mature soul itu nggak suka disukain dengan alasan tersebut. Jadi kalau dia mau punya satu relationship, yang di tangga pertamanya itu selalu aku harus disukai as who I really am ya. Perempuan juga sama sih, ada perempuan yang emang cowok itu kan makhluk visual, tapi ada perempuan yang mau disukain karena dia adalah dia gitu. Jadi terlepas dari kayak first impressionnya karena cantik atau muda, seperti itu ya. Jadi mature soul itu prinsipnya memang seperti itu. Nah, kita pindah ke sini dulu deh ya. Nanti ini terakhir soalnya agak unik. Lifestyle-nya itu mungkin agak mirip-mirip yang soul kadang ya. Karena mereka itu suka the finer things in life. Mereka suka hal-hal indah dalam hidup, hal-hal sophisticated, ya kadang kayak luxury atau sesuatu yang mahal karena itu ada nilai seninya atau indah. Jadi kalau misalnya di tempat lelang itu biasanya tuh ada dua orang ini ya, dua kelompok usia jiwa ini. Yang soul itu biasanya kalau mau menang bid atau lelang itu karena ego ya, wajar-wajar aja karena mereka kan kerja keras ya. Kalau mature soul itu emang genuine suka barangnya gitu ya, karena mereka udah kayak suka banget sama artnya gitu. Nah jadi bedanya begitu ya. Kalau misalnya yang soul itu suka misalkan makanan omakase atau wine, champagne, itu biasanya untuk menunjukkan di tangga sosialnya mereka mempunyai kemampuan beli tersebut. Dan again, sah-sah aja, mereka kerja keras banget, itu rewardnya mereka. Kalau mature soul itu karena sensualitas tadi ya, sensualitas tadi itu mereka punya sensualitas yang lebih, dan seleranya itu jadi mereka bisa differentiate, bisa membedakan banyak hal ya. Jadi mereka itu biasanya tertarik sama sesuatu yang kayak gimana ya, nilai seninya tinggi atau sesuatu yang estetik gitu ya, nilai indahnya tinggi ya, nilai beauty-nya tinggi, lalu keunikan rasa ya, seperti berbagai jenis wine misalkan. Terus kalau makanan juga taste-nya itu mereka sensory inputnya lebih bisa membedakan gitu. Jadi biasanya genuine interest gitu. Friendship, kita masuk ke sini, ini agak unik ya, karena mature soul itu kan lebih spiritual ya daripada ya yang soul atau baby soul. Di sini udah mulai masuk di tahap dimana mereka itu udah nggak gitu deket sama keluarganya. Ya di sini sebenarnya udah mulai di yang soul. Kalau di baby soul hubungan keluarga bisa sangat bagus. Di mature soul itu biasanya ada kayak broken home, childhood trauma dan sebagainya. Ya ketidakcocokan value clash.
Dan uniknya ini mature soul ini sangat menghargai friendship ya. Ini tergantung kalau misalnya mereka merasa menemukan soulmate-nya. Jadi soulmate itu bukan berarti pasangan aja ya. Soulmate itu bisa muncul di keluarga, bisa juga di lingkungan pertemanan. Dan kalau misalkan soulmate-nya ada di lingkungan friendship-nya, mereka akan value, akan sangat menjunjung tinggi friendship-nya tersebut. Jadi prioritas mereka terhadap temannya itu ya, sama family membernya itu bisa satu level, bahkan bisa lebih gitu. Kalau sama soulmate-nya juga bahkan bisa kawin lari kan, bisa melebihi kayak keluarganya gitu. Jadi mereka itu lihat temannya itu kadang sebagai soul sister gitu ya. Jadi bukan di flash atau di yang berhubungan dengan keluarga yang berhubungan dengan darah itu tidak selalu menjadi prioritas pertama ya. Jadi mereka seperti teman-teman mereka, pasangan mereka, keluarga mereka, mereka melihatnya itu kadang bisa satu level gitu, opininya satu level. Dan ini kadang bikin kesel baby soul ya. Soalnya baby soul itu kan mereka itu lihatnya otoritas figur atau sesuatu yang lebih penting itu kan pasti keluarga dulu ya. Baru yang nomor dua itu mungkin jodohnya gitu. Uh, Mereka kan lihatnya seperti itu. Tapi kalau mature soul ini agak unik gitu ya. Dia sudah lebih berpikir secara spiritual gitu, koneksi spiritual.